Pemerintah resmi memberlakukan mandatori B50 dengan target memperkuat ketahanan energi. Namun di lapangan muncul kekhawatiran dari pelaku transportasi dan logistik soal kesiapan mesin, biaya operasional hingga kepastian pasokan. Dan pada sore ini kita akan bahas bersama terkait dengan isu B50 dengan anggota Komisi 12 DPR RI Bapak Ramson Siagian. Selamat sore Pak Ramson. Baik, dan juga sudah hadir juga di newsroom Bapak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat sore, Mas Joko. Selamat sore, Mas Ruli. Selamat sore, Pak Samson. Baik, sebelum kita mendengar pandangan dari legislator dari Pak Ramson, saya langsung ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko dari MTI sendiri bagaimana Anda memandang mandatori pemakaian B50 ini dan juga apakah Anda melihat bahwa sektor transportasi sudah benar-benar siap untuk memakai B50 bukan sebuah program yang dipaksakan untuk diberlakukan? Gimana Pak Joko? Ya, ini sebenarnya saya kira sebelum diterapkan, itu tentunya butuh sosialisasi. Itu penting karena ini juga menyangkut kesiapan dari penggunanya. Terutama ini adalah kendaraan angkutan barang, kemudian angkutan umum, dan ketersediaannya bagaimana. Karena sekarang pun dengan menggunakan bahan BBM yang ada, mereka banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan itu. Terutama ini dialami oleh para pengusaha angkutan barang di luar Jawa. Ini menjadi persoalan. Jadi bukan persoalannya adalah mempercantik, sosialisasi, tapi ketersediaannya bagaimana. Ya, memang bahan-bahan bakar seperti ini, ya kalau untuk angkutan barang, angkutan penumpang itu kecil. Ya, persentase penggunaannya itu barang 4%, penumpang itu 3%. Jadi memang kita butuh sosialisasi dulu sebelum benar-benar diterapkan di lapangan. Baik, tapi mandatorinya sudah tanggal 1 Juli ini akan diumumkan oleh Presiden Pak Joko. Tapi saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, dari Komisi 12 sendiri Pak Ramson, apa dasar DPR benar-benar meyakini bahwa Indonesia, transportasi Indonesia, industri Indonesia sudah siap untuk menerima B50 ini Pak Ramson? Apa dasarnya sebenarnya? Mas Rudi, memang secara tekniknya belum dilaporkan oleh Menteri SDM ke Komisi 12 DPR RI, tetapi upaya peningkatan campuran antara fatty acid methyl ester atau FAME hasil bahan CPO dengan solar fosil yang tadinya B20 ke B30, B40, B50, berarti 50% menggunakan FAME atau dari CPO, sementara kita produsen terbesar CPO, salah satu produsen terbesar. Jadi itu nanti akan mengurangi, nanti kalau yang rencananya dialokasikan 17,6 juta kiloliter untuk tahun 2026 dari B50 itu sekitar 110.691.823 barel. Karena 17 juta, 6 juta kiloliter sama dengan 17 miliar 600 juta liter. Jadi dibagi 199, 110.691.823 barel. Itu terdiri dari 55 juta 345.000 barel solar, artinya fosil, 5 juta 345.000 barel dari CPO. Jadi ada pengurangan penggunaan minyak atau fosil 55 juta 345.000 barel. Jadi itu sekitar 153.738 barel per hari. Sementara selama ini kita konsumsi kita 1.500.000 barel per hari minyak, produksi kita hanya 605.000 barel per hari, sehingga ada pengurangan impor sekitar 10% dari total 1,5 juta. Kita impor sekitar 900.000 barel karena produksi kita hanya 605.000 barel, jadi kita nanti impornya berkurang
dari sekitar 900.000 barel per hari dikurangin sekitar 154.000 barel per hari. Jadi ada pengurangan yang cukup signifikan. Jadi impor akan berkurang secara signifikan. Itu kita akan menghemat devisa, juga ketergantungan kepada sumber-sumber minyak kita. Karena kita masih sulit untuk men-switch BBM ke energi listrik karena produksi kendaraan listrik kita belum begitu signifikan jumlahnya. Baik, Pak Ramson, berarti apakah itu bisa dikatakan bahwa pasokan B50 aman untuk saat ini? Bagaimana dengan 3 bulan ke depan, Pak, selama masa evaluasi ini? Apakah sudah ada kepastian seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Joko sebelumnya bahwa terkait dengan pasokan B50 ini akan bagaimana ke depannya, Pak Ramson? Kalau dari sisi produksi CPO itu jelas aman, karena kita produsen CPO salah satu terbesar di dunia. Hanya memang pola distribusinya harus diatur sedemikian rupa, kira-kira di mana konsumen yang signifikan menggunakannya itu harus ketersediaannya, availability-nya harus ada. Itu jadi kalau kita dari perspektif energy security, availability-nya, affordability-nya harus dia match gitu. Artinya keterjangkauan oleh masyarakat konsumen. Ini juga posisi juga ada yang disubsidi itu oleh pemerintah. Jadi itu harganya juga tidak terlalu tinggi, tetap tadi akan mengurangi ketergantungan minyak dari impor. Baik, Pak Joko, apakah Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa B50 yang akan dikeluarkan pemerintah ini benar-benar bisa menjamin ketahanan energi, terutama pemakaian BBM untuk kendaraan umum, industri yang berada dalam bawah MTI seperti itu, Pak Joko? Ya, selama ini yang kami perhatikan, kami amati juga, termasuk juga laporan dari teman-teman pengusaha angkutan umum, baik itu barang maupun penumpang, terutama supir-supir. Ya, memang angka-angka itu benar. Ya. Di lapangan gimana, Pak? Kira-kira nanti khawatirannya? Nah, artinya selama ini kalau ditanyakan tuh memang angkanya itu benar, tapi yang terjadi bagaimana ketika dalam pelaksanaannya ternyata mafia-mafia yang kelangkaan ini masih berjalan. Itu yang harus ditegasi sekarang. Artinya itu harus dihilangkan. Selama itu masih seperti sekarang, ya hanya berupa angka saja. Ya sekian benar itu tidak salah. Baik. Tapi nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Tapi hari ini kan masih mendapat laporan kesulitan mereka mendapatkan BBM. Baik. Jadi mereka mempermasalahkan mau ganti apapun ya tidak apa, tapi ketersediaannya itu. Bagaimana jaminan pemerintah bahwa itu mereka tidak kesulitan? Baik, Pak Joko, sebelum saya langsung ke Pak Ramson, kira-kira kekhawatiran, kesulitan selain dari pasokan, apa yang kira-kira menjadi momok besar bagi para pelaku transportasi yang akan nanti dimandatorikan menggunakan B50 ini, Pak Joko? Mungkin salah satu tadi keluhan dari pengusaha Gabasda. Mereka ini kan sudah 50 tahun lebih tidak naik tarifnya. Ya. Sementara ini ada pergantian, apakah harganya sama atau meningkat? Kalau meningkat itu biaya operasinya juga meningkat. Baik, biaya operasional. Makanya mereka, mereka akan meminta itu tarif yang baru yang mereka lakukan sehingga tidak memberatkan buat kapal-kapal penyeberangan tadi. Baik. Gitu. Baik, saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, bagaimana Anda melihatnya, Pak Ramson, terkait dengan kekhawatiran adanya mafia BBM di level para pengemudi di transportasi, kemudian juga bagaimana mengadjust terkait dengan biaya operasional di sini, Pak Ramson. Bagaimana Komisi 12 menjembatani ini dengan Kementerian dan juga nanti Pertamina sebagai pemasok B50, Pak Ramson? Kita akan minta sebagai operator tentunya Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga, agar betul-betul manajemen operasionalnya di lapangan itu efektif. Jadi jangan sampai ada kelangkaan ketersediaan solar B50 atau biodiesel B50 di lapangan. Itu harus mereka punya mappingnya, petanya, di mana konsumen-konsumennya yang sudah banyak menggunakannya itu harus dijamin ketersediaannya.
kita akan minta ada warning system di Pertamina sehingga jangan sampai terjadi kelangkaan. Itu kita minta. Sekarang tadi juga kita rapat dengan PLN, kita minta juga begitu jangan sampai ada pemadaman karena masalah-masalah pembangkit listrik, agar ketersediaan energi primer batu bara itu selalu ada di pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan batu bara seperti PLTU. Nah, ini juga akan kita minta begitu nanti Pertamina sebagai operator. Karena kalau langka di lapangan, nanti yang dikritik adalah pemerintah. Kita berupaya menjaga agar kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk transisi energi, untuk energi hijau, dan juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional, itu betul-betul direalisasikan. Ketahanan energi itu, baik dari perspektif energi security, itu membutuhkan upaya bertahap. Jadi tidak bisa, ini nanti akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kepada minyak impor. Baik, Pak Ramson, mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak Ramson. Berapa sebenarnya supply ataupun cadangan B50 yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, Pak, gitu, yang bisa dipergunakan oleh para pelaku industri maupun juga transportasi, paling tidak mereka aman pasokan selama paling tidak 3 bulan ke depan selama masa transisi dan masa evaluasi ini, Pak Ramson. Apakah ada data tersebut dari Pertamina, Pak Ramson? Tahap sekarang ini dialokasikan 17,6 juta kiloliter, berarti setara 17.600.000 liter. Baik. Setara 110.691.823 barel per tahun, Mas, per tahun. Tentunya ini nanti peningkatan produksi akan sesuai dengan menyesuaikannya konsumen atau masyarakat atau kendaraan menggunakan B50. Baik. Karena kita cukup besar stok CPO kita. Baik. Jadi sekarang sekitar tahap 154.000 barel per hari. Baik, Jadi, baik. lumayan besar, tapi ini nanti akan bisa ditingkatkan tentu secara bertahap. Baik, akan ditingkatkan secara bertahap. Saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, apakah ada kekhawatiran terkait dengan kondisi mesin, Pak? Meskipun tadi Pak Bahlil mengatakan bahwa sudah dites, sudah dicek bahwa aman untuk mesin kendaraan. Apakah dari MTI melihat bahwa itu benar-benar sudah aman di lapangan, mengingat jenis kendaraan, umur kendaraan, kualitas dari mesin segala macam? Apakah itu bisa dikatakan aman juga di lapangan, Pak Joko? Maka oleh sebab itu perlunya sosialisasi, mengajak para pengusaha tadi, ya apakah benar itu aman. Baik. Jadi mendengarkan pernyataan pemerintah, kemudian masukan apa yang bisa didapat dari para pengusaha itu. Apakah benar yang disebutkan aman itu sejauh mana aman terhadap kendaraan yang mereka operasikan, apakah perlu penambahan alat instrumen baru lagi atau cukup yang sudah ada. Baik. Makanya ini perlu penajaman penguatan sosialisasi tadi biar kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak masih menjadi prasangka oleh para pengguna pengusaha lah. Ya, ini penting. Ya. Jadi sebelum ditindakan benar-benar mereka memahami bahwa ini tidak mengganggu mesin mereka, tidak banyak memberikan kesulitan, adanya ketersediaan yang cukup, tidak kesulitan mendapatkannya dan sebagainya. Itu menjadi jaminan buat para pengusaha angkutan umum itu. Sejauh ini pemerintah apakah sudah melibatkan MTI, kemudian asosiasi transportasi, produsen kendaraan terkait dengan mandatori penerapan B50 ini, Pak Joko? Ya, selama ini CNN aja melibatkan menanyakan gitu kan. Dan beberapa media lain. Baik, jadi belum ada namanya mediasi ataupun juga ngobrol santai misalnya, bukan saya bilang secara informal gitu Pak ya, belum dalam suatu forum yang formil misalnya gitu untuk mendapatkan masukan seperti apa sebelum implementasi atau mandatori diterjunkan ke lapangan. Belum ada sama sekali berarti Pak Joko? Belum ada. Ya mudah-mudahan nanti kami diundang, nanti akan menulis teman-teman yang benar-benar ahlinya, mesin dan sebagainya, biar memberikan masukan yang cukup berarti buat para pengusaha ya, dan masa pemerintah. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Ramson. Pak Ramson, saya langsung ke Pak Ramson, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko, apakah DPR Komisi 12 terutama merasa perlu adanya misalnya saling mengeluarkan unek-unek, menyampaikan pendapat, ataupun juga misalnya hal-hal terkait dengan implementasi B50, Pak, antara Pertamina, pemerintah, dan juga pada masyarakat transportasi dan juga para sektor transportasi terutama? Saya pikir itu perlu.
Nanti kita akan meminta kepada Kementerian SDM baik di dalam rapat bila perlu nanti saya WhatsApp atau telepon Dirjen Migas besok agar itu direncanakan bisa bekerja sama dengan Pertamina Patraniaga untuk melakukan kalau seperti di DPR itu rapat dengan pendapat kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan transportasi dan juga ahli-ahli supaya mendapatkan legitimasi teknik gitu. Ya. Artinya memang kalau di keputusan Kementerian SDM sudah lengkap parameter ujinya dan juga satuannya sampai sekitar berapa puluh item, tapi itu lebih bagus diadakan dialog karena itu adalah tugas dari Kementerian SDM dalam hal ini tentunya Dirjen Migas dan juga Dirjen Energi Baru Terbarukan ya, energi baru bukan jadi mix mereka karena dari sisi fosil Dirjen Migas di biodiesel itu Dirjen BTKE. Nah, jadi ini bisa kolaborasi kerjasama dengan Pertamina Patraniaga yang bergerak artinya subsidiary Pertamina Holding yang khusus pengolahan atau kilang dan pemasaran. Jadi akan kita minta segera agar lebih bagus untuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor. Ya, baik. Pak Joko akan ada nanti di media difasilitasi oleh Komisi 12 terkait dengan bagaimana mungkin respon ataupun juga masukan dari teman-teman yang bergerak di bidang transportasi dan industri terkait dengan mandatori penerapan B50. Pak Joko, tapi kalau misalnya Pak B50 ini memicu kenaikan biaya operasional ataupun kerusakan mesin, bagaimana nanti sebenarnya pelaku akan merespon hal tersebut, Pak Joko? Nah, ini yang sering dikhawatirkan para pelaku itu ya. Apakah pengaruh pada mesin mereka? Karena itu kan kalau memang kendaraan tidak bisa digunakan, tentunya membuat operasional mereka juga terhambat, gitu ya. Makanya ini harus lebih detail lah sejauh mana itu bisa memberikan keuntungan buat mereka, gitu ya. Ya, ini harus dijelaskan lah. Nanti dampaknya apa penggunaan ini atau tidak ada dampak sama sekali buat kendaraan mereka. Karena kalau mereka tidak bisa operasi, sekarang mereka ini kalau kendaraan ini kan mereka harus memiliki cicilan setiap bulan. Nah ini kan kalau tidak bisa dioperasikan berarti kan berat buat para pengusaha itu. Makanya ini perlu kejelasan lah sejauh mana pengaruhnya itu tidak ada sama sekali sehingga mereka merasa plong dalam mengoperasikan itu dan nantinya ya tentunya ini juga yakin saya itu para pengusaha juga setuju lah selama ini bisa memberikan kelancaran usaha mereka. Yang penting tidak memberikan hambatan yang berarti buat para pengusaha, pasti mereka bisa menerimanya dengan baik. Baik, saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, menurut Anda Pak Ramson, apabila nanti terjadi misalnya kerusakan, ada kerugian di sana, kira-kira bagaimana nanti pertanggungjawaban dari pemerintah dan juga Pertamina terkait hal ini? Apakah sudah ada obrolan seperti itu Pak dengan dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut dan bagaimana nanti evaluasi DP akan dijalankan dalam masa transisi selama 3 bulan ke depan ini Pak Ramson? Tentunya dalam proses transisi energi diperlukan inovasi atau kreativitas sehingga bisa mengurangi konsumsi energi fosil dalam minyak atau solar fosil. Dengan adanya biodiesel 50 atau 50% dari CPO, berarti ini kan mengurangi ketergantungan kepada energi fosil. Di satu sisi juga karena kita produsen terbesar, salah satu produsen terbesar CPO, jadi juga memperkuat ketahanan energi kita. Tetapi soal tekniknya, makanya itu diperlukan ada penjelasan dari Kementerian SDM, yaitu dari Direktur Jenderal Migas dan juga Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan untuk dialog dengan masyarakat yang bidang transportasi dan juga yang mungkin engineer yang terkait dengan engine pengguna B50 ini nanti, artinya solar B50. Nah ini perlu
Karena tentunya ini udah melalui penelitian dilakukan, Ya. karena ini ada parameter uji, ini ada lengkap ini semua, tetapi itu juga tentunya memerlukan pengujian lagi dengan masyarakat transportasi di lapangan. Ya. Tidak clear, kalaupun ada mungkin di mana kelemahannya, jadi bisa ada Ya, solusi baik. terhadap hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Ramson, terima kasih Pak Joko. Kita akan mendengar kembali kira-kira seperti apa nanti rapat dengan pendapat antara pemerintah, Pertamina, Komisi 12 dan juga para masyarakat transportasi dan juga yang sektor-sektor stakeholders yang memiliki impact terkait dengan penerapan B50 ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Ramson sudah hadir di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu. Terima kasih untuk pemirsa.